Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mis harap semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Silakan kalian berdoa masing-masing terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Kalau kemarin kita sudah lihat dari teks tulisan, berarti kita akan mendengarkan ya, karena ini teks lisan. Teks lisan adalah teks yang disampaikan dengan kata-kata melalui ucapan oleh seseorang. Kegiatan mendengarkan sering disebut dengan kegiatan menyimak. Mendengarkan merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang menggunakan indera telinga. Cara yang dapat digunakan atau dilakukan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf adalah: yang pertama, mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga mampu merekam penyampaian berita tersebut. Yang kedua, mendengarkan sambil melakukan pencatatan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok, dengarkan secara teliti inti pokok pada awal kalimat atau akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada inti kalimat-kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung biasanya terdiri atas lebih dari satu kalimat. Simak teks berikut dengan saksama. Miss akan bacakan dan kalian silakan menyimak atau mendengarkan ya. Teksnya berjudul Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompat susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Setelah menyimak teks tadi, kita bisa tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran. Karena ini kegiatan mendengarkan, menyimak, jadi tidak apa-apa jika tidak semua hal bisa kita dengar, bisa kita tangkap. Kita hanya cukup mengerti di mana gagasan pokoknya dan di mana gagasan pendukungnya. Misalnya seperti ini gagasan pokoknya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Oke, sekarang mari kita beralih ke IPS tentang makanan tradisional Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, Miss sudah katakan tentang ciri khas masing-masing daerah yang dimiliki oleh suku-suku di Indonesia. Nah, tadi kita sudah bahas ciri khas masyarakat Nias adalah lompat batu. Sekarang kita lihat makanan tradisionalnya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Makanan ini berasal dari Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ciri khas makanan ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Sega jamblang terdiri dari sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, dan lauk-lauk lain yang bisa kalian lihat atau kalian baca ya di sini. Hanya saja yang membedakan nasi ini dibungkus oleh daun jamblang, makanya disebut nasi jamblang. Berikutnya yaitu nasi pecel dari Jawa Timur. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayuran direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas seperti piring lidi yang disebut ingke, pincuk atau tampah bambu. Sayuran dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi. Bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecel disebut sambal pecel.
Ada juga lontong sayur dari Kepulauan Riau. Lontong sayur adalah makanan khas daerah Batam yang sering dijadikan menu untuk sarapan di daerah Batam. Lontong adalah terbuat dari beras yang dibungkus dalam daun pisang dan dikukus di atas air mendidih. Sayuran terdiri dari lobak, wortel, paprika, udang, tahu, daun salam, dan daun serai. Kuah lontong sayur dibuat dengan menambahkan kaldu dan santan. Berikutnya ada nasi krawu dari Jawa Timur. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Cirinya adalah nasi yang pulen dan disajikan dengan daun pisang. Lauknya dapat berupa sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal terasi, dan serundeng. Ada juga nasi gudeg dari Yogyakarta. Ya, ini adalah makanan favorit di Yogyakarta. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Nasi gudeg disajikan dengan kuah santan kental atau yang disebut areh, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo adalah makanan siap saji khas Bali yang dikemas daun pisang dengan porsi kecil. Isinya adalah nasi putih sekepalan tangan dengan lauk pauk dan sambal. Lauk pauk yang digunakan biasanya adalah sambal goreng tempe, serundeng, dan ayam suwir. Nasi jinggo bisa disajikan dengan mie goreng dan telur. Terakhir yang akan kita bahas adalah rendang dari Sumatera Barat. Wah, kalau ini sih favoritnya banyak orang ya. Rendang adalah masakan yang berbahan dasar daging sapi. Rendang dimasak menggunakan santan kelapa dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan, diantaranya cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya. Rendang dihasilkan dari proses memasak yang memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga kering dan berwarna hitam pekat. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke IPA tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi memerlukan penghantar untuk bisa didengar. Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara atau gas, zat cair atau air, dan benda padat. Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan jika mengenai suatu permukaan benda. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Miss punya contoh. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Kelereng itu akan kembali ke kita. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, benda keras, seperti kayu, kaca, dinding, seng, keramik, atau besi. Bunyi pantul juga terdapat pada beberapa jenis alat musik, seperti gendang dan angklung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Kalau tadi pemantulan bunyi itu oleh benda keras, nah kalau benda yang lunak itu menyerap bunyi. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, goni, karung goni yang lembut, kertas, kain, busa, gabus, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Tadi kita sedikit membahas tentang gaung dan kerdam. Ini adalah macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam.
Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Gaung itu artinya ini ya, kalau kita berteriak atau kita berbicara, itu kita akan mendengar ulangan suara kita sendiri. Nah, itu disebut gaung. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, ini kalau kita berbicara atau bersuara, suara kita akan terdengar lagi tapi semakin lama semakin jauh dan semakin hilang. Nah, itu disebut gema. Dan bunyi yang memperkuat bunyi asli. Sumber bunyi memiliki jarak yang sangat dekat dengan pemantulannya, yaitu kurang dari 10 meter. Nah, biasanya ini terjadi kalau kita bicara di kamar mandi atau bernyanyi di kamar mandi. Siapa yang suka nyanyi di kamar mandi? Kalau kita nyanyi di kamar mandi, biasanya suara kita akan terdengar lebih keras daripada suara aslinya. Karena kamar mandi kan biasanya kecil ya ruangannya. Jadi suara apapun yang kita keluarkan, nyanyian yang kita keluarkan di kamar mandi akan terdengar lebih kuat daripada suara aslinya. Nah, itu contohnya. Sekarang kita masuk ke PPKN tentang keberagaman rumah adat di Indonesia. Kebudayaan daerah di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda, salah satunya adalah rumah adat. Nah, tadi kita sudah bahas makanan ya, mari sekarang kita lihat keberagaman rumah adat di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah rumah gadang, yaitu rumah adat Sumatera Barat. Tadi kita sudah lihat ya, makanan khasnya adalah rendang, dan ini adalah rumah ciri khas rumahnya yaitu rumah gadang. Lalu ada rumah Aceh, rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tariannya ya, Bungong Jempa. Nah, ini adalah rumahnya, rumah Aceh. Selanjutnya ada rumah balai atau rumah bolon dari Batak Toba. Rumah adat Sumatera Utara. Ada rumah adat Tongkonan, rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ada rumah Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Ada rumah Rakit, rumah adat dari Bangka Belitung. Ada rumah Ngapak atau rumah adat dari Jawa Barat. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Nah, sekarang kita masuk ke SBDP, berlatih tari Bungong Jempa secara kelompok dengan iringan musik. Tari Bungong Jempa dapat dilakukan dengan formasi berdiri dan duduk. Tari akan lebih hidup jika ada iringan musik. Musik akan terlihat lebih menarik jika dilakukan bersamaan dengan gerakan yang mendukung penampilannya. Kedudukan sebuah musik tidak hanya sebagai pengiring saja, melainkan sebagai penguat suasana dan penekanan terhadap penyampaian dari makna gerakan. Iringan musik dapat menggunakan alat-alat musik tradisional seperti gamelan atau non-gamelan yang terdiri dari perkusi, marakas, dan tamborin. Menari sebaiknya menggunakan penghayatan dalam setiap gerakan agar menjadi lebih bermakna. Kita harus bekerja sama dengan teman sekelompok untuk menghafal gerakan tari agar tari yang ditampilkan dapat kompak dan serempak. Bagaimana caranya? Yang pertama, memperbaiki gerakan yang masih kaku. Yang kedua, mengulang-ulang gerakan sesuai iringan musik. Dan latihan rutin dalam beberapa kali sebelum pementasan. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1-3. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Bye-bye, sampai jumpa. God bless you.